Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swasti Om. Tapi selamat lingun latai, selam sujud kerenda melempang, adil katalino bacuramin kasaruga besengak kajubata. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Hairul Akbar dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Universitas Palangkaraya. Adapun materi kita pada hari ini yaitu membahas tentang ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Jadi seperti yang kita ketahui secara sama bahwa di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia itu sendiri telah mengatur beberapa ketentuan, yang dimana salah satunya adalah wilayah, warga negara, penduduk, agama dan kepercayaan, serta pertahanan dan keamanan sebagai wujud rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Berbicara tentang wilayah, harusnya kita sebagai warga negara Indonesia mengerti apa itu wilayah. Wilayah negara itu adalah sebagai suatu bagian muka bumi, daerah tempat tinggal atau tempat hidup sumber hidup warga negara dari negara tersebut. Nah, dan dalam hal ini wilayah meliputi 3 bagian: daratan, lautan, dan ruang udara. Kemudian berkaitan dengan wilayah negara Indonesia, pada 13 Desember 1957 pemerintah Indonesia mengeluarkan deklarasi Juanda, yang dimana ada deklarasi Juanda tersebut bahwa segala perairan di sekitar di antara yang menghubungkan pulau-pulau yang termasuk Indonesia, tidak memandang luasnya atau lebarnya, adalah bagian yang wajar dari wilayah daratan negara Indonesia. Dengan demikian, bisa dikatakan bahwa bagian dari perairan pedalaman atau nasional yang berada di bawah kedaulatan mutlak negara Indonesia. Berbicara ruang lingkup wilayah negara Indonesia, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, ruang lingkup wilayah negara Indonesia itu terdiri dari daratan, perairan, dasar laut, serta wilayah ruang angkasa. Kemudian, kewenangan pemerintah dalam mengelola wilayah negara dan kawasan perbatasan tercantum dalam peraturan mengenai batas wilayah antar negara, yaitu di mana itu disertakan di dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 Pasal 10 Ayat 1, yang dimana bunyinya salah satunya ialah menetapkan kebijakan pengelolaan dan pemanfaatan wilayah negara dan pemanfaatan kekuasaan. Kemudian di dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengatur pihak yang berhak menguasai kekayaan alam Indonesia, yang dimana pihak yang berhak untuk menguasai kekuasaan alam Indonesia itu adalah negara itu sendiri, dimana itu diatur di dalam pasal 33 ayat 3 yang berbunyi bahwa bumi dan air yang terkandung di dalamnya itu dikuasai negara dan dipergunakan dengan sebenar-benarnya. Kemudian tentu ketika kita berbicara tentang wilayah, tentu ada penduduk dan warga negara. Seperti yang kita ketahui adalah penduduk adalah semua orang yang bertempat tinggal atau mendiami wilayah suatu negara yang tunduk terhadap peraturan dari kekuasaan negara. Sedangkan warga negara ialah anggota sebuah negara yang mempunyai tanggung jawab dan hubungan timbal balik terhadap negaranya. Nah, dalam penerapan asas kewarganegaraan itu terdapat 2 pedoman, yaitu asas kewarganegaraan berdasarkan kelahiran dan naturalisasi, yang dimana asas kewarganegaraan berdasarkan kelahiran itu ketika kita lahir, kita sudah diakui oleh negara itu sendiri. Kemudian asas kewarganegaraan berdasarkan naturalisasi itu adalah ketika ada warga negara lain pindah ke warga negara Indonesia, itu contohnya. Kemudian kedudukan warga negara dalam negara itu, negara Indonesia memiliki undang-undang yang mengatur tentang warga negara, yaitu diatur di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Nah, mungkin itu sedikit penyampaian materi kita pada hari ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan.
karena kesempurnaan hanyalah milik Tuhan semata. Untuk akhir kata, saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.